Baik Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan tadi siang, bahwa saya akan melanjutkan khotbah saya, tapi saya akan review secara cepat apa yang saya sampaikan tadi pagi. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung dari akhir zaman. Amin. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 dan 9 berkata bahwa akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Coba tolong tampilkan slide saya yang tentang timetable. Sebentar saya turun. Timetable peradaban manusia 7.000 tahun. Bukan, yang tabel. Nah, Bapak Ibu bisa lihat? Bapak Ibu bisa lihat ya? Jadi dari mulai Adam sampai dengan kedatangan yang pertama itu adalah 4.000 tahun. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia, bumi dan seisinya itu berapa hari? 6 hari ya. Tadi firman Tuhan yang saya bacakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Tuhan berkata bahwa satu hari, 1000 hari, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi, kalau ini ya dari mulai Adam sampai kedatangan pertama 4.000 tahun. Kemudian dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua itu 2.000 tahun. Berarti kita sudah ada 6 hari. Betul ya? Di mata Tuhan itu 6 hari, jelas ya? Nah, kemudian hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, tahun yang ke-7, hari yang ke-7 itu sama dengan 1000 tahun milenium. Jelas ya? Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau Tuhan telah merancangkan, tolong tabelnya diperpanjang, semua komplit kelihatan. Tabelnya tolong. Nah, kalau ini dari tahun kedatangan Tuhan yang pertama sampai dengan kedatangan kedua itu 2000 tahun. Gereja itu dimulai pada tahun berapa? 33. Tuhan merancangkan bahwa zaman gereja itu 2000 tahun. Saya tidak ngomong kalau Tuhan Yesus datang 2033. Tapi kurang lebih. Oke? Jadi intinya kita sudah ada di dalam detik-detik terakhir dari jamnya Tuhan. Dan gereja harus well prepared. Harus menjadi umat yang siap sedia. Amin. Nah, sayangnya banyak gereja Tuhan yang tidak berani mengajarkan soal second coming karena it's quite scary, menakutkan dan membingungkan. Tapi Tuhan dorong saya bahwa sekarang ini hari Natal, kita memperingati kedatangan Yesus yang pertama. Pesta, beli baju baru, makan kue-kue, sampai puasa pun tidak bisa karena terlalu banyak kiriman kue, ya kan? Undangan makan sana, makan sini, perayaan Natal di sana, perayaan Natal di sini. Jadi gak bisa puasa, katanya. Tapi yang paling penting Tuhan memerintahkan kepada saya adalah untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk kedatangannya yang kedua kali. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia gak akan datang dalam rupa bayi mungil yang lahir di kandang hewan di Bethlehem. Tapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dengan segala kemahakuasaannya. Dengan segala keperkasaannya dan keajaibannya. Amin. Haleluya. Dia akan datang di awan-awan. Oke. Nah, saya sudah mengajarkan tadi pagi mengenai events yang harus mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Tolong tampilkan. Ya. Jadi ini adalah event-event yang harus mendahului kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama adalah kebangunan rohani global. Jadi akan ada global revival di mana tuaian raya itu dibawa masuk ke dalam gereja Tuhan.
Lalu kemudian yang kedua adalah bangkitnya 10 raja. Saya sudah bahas, saya dorong Bapak Ibu yang tadi pagi tidak hadir, dengarkan khotbah tadi pagi untuk mengerti sequence yang pertama dan yang kedua. Sehingga Bapak Ibu tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu harus didahului oleh peristiwa-peristiwa ini. Peristiwa yang ketiga munculnya antikristus. Yang keempat munculnya 2 saksi. Lalu baru yang kelima masa kesusahan besar. Yang keenam perang Harmagedon. Dan yang ketujuh pengepungan Yerusalem yang terakhir. Dan baru Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali. Nah, malam hari ini saya akan membahas antikristus. Who is the Antichrist? Mari kita buka Daniel 7 ayat yang ke-24. Daniel 7 ayat yang ke-24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Tadi di dalam ibadah yang pertama dijelaskan bahwa antikristus itu secara jelas telah diidentifikasi sebagai raja yang ke-8. Tolong tampilkan tadi urutan kerajaan-kerajaan yang tadi pagi, ya. Urutan kerajaan bukan, yang berikutnya. Bukan? Ya. Yang Mesir, Asyur. Terus ke belakang. Nah, jadi ada kerajaan-kerajaan yang menguasai Israel. Mesir, Asyur, Babilonia, Media, Persia, Yunani, Romawi. Dan kemudian yang ke-7 adalah ke-10 raja. Dan yang ke-8 adalah antikristus. Nah, Bapak Ibu akan agak bingung kalau tidak ikut ibadah raya yang pertama. Ya, maka dari itu saya dorong Bapak Ibu untuk menyaksikan lagi khotbah saya yang di pagi. Karena saya tidak mungkin menjelaskan soal ini karena waktunya nggak akan cukup. Nah, nubuatan yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada saat dia menulis kitab Wahyu, dikatakan bahwa 5 kerajaan, yaitu Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, Media Persia, dan Yunani itu sudah tidak ada. Oke? Tetapi ketika Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu, Romawi masih berkuasa. Kerajaan Romawi masih berkuasa saat itu. Dan dikatakan melalui penglihatan dari Nabi Daniel bahwa 10 raja ini berhubungan dengan kekaisaran Romawi. Akan lahir dari batasan-batasan kerajaan Romawi kuno. Karena penglihatan dalam mimpi Raja Nebukadnezar itu kakinya yang terbuat dari sebagian besi dan sebagian tanah liat. 5 kakinya besi, 5 jari kakinya besi, 5 jari kaki yang satunya terbuat dari tanah liat. Itu gambaran dari 10 raja yang akan bangkit menjelang kedatangan antikristus yang berasal dari kekaisaran Romawi kuno. Dari batasan-batasan Romawi kuno. Ya, ini yang ke-7 ke-10 raja, kemudian yang ke-8 adalah antikristus. Ya, Bapak Ibu. Jadi dia adalah raja yang ke-8. Nah, kemudian antikristus secara jelas telah diidentifikasikan juga sebagai tanduk yang ke-11 yang akan muncul setelah 10 raja dan kerajaan yang ke-7. Mari kita buka aja supaya Bapak Ibu nggak bingung. Daniel 7 ayat yang ke-8. Daniel 7 ayat yang ke-8. Ya, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut
Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah ini adalah tanduk kecil ini adalah antikristus. Yang akan membuat 3 raja dari 10 raja itu takluk dan tunduk kepada antikristus. Jelas ya? Nah 3 raja ini ditaklukkan oleh antikristus. Diperkirakan karena mereka kurang submit, kurang mau tunduk kepada antikristus dan kurang dengan sepenuh hati mengikuti antikristus. Oleh karena itu antikristus akan menyingkirkan mereka. Coba kita lihat yang ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Aku terus melihatnya karena perkataan sombongnya diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Jadi antikristus itu akan sangat sombong, akan menghujat Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan akan menghukum dia. Dia akan dibakar dan dia akan dibinasakan. Amin. Haleluya. Nah, antikristus adalah raja yang hidup selama waktu dari kelima kerajaan pertama. Ingat ya, 5 kerajaan pertama tadi apa? Mesir, Asyur, Yunani, Media Persia, Babilonia dulu. Mesir, Asyur, Babilonia, Media Persia, dan kemudian Yunani. 5. Dia berasal dari 5 kerajaan itu. Ya, Wahyu 17 ayat yang ke-11. Wahyu 17 ayat yang ke-11 ya. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, ia sendiri adalah raja ke-8 dan namun demikian 1 dari ke-7 itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang menyangka bahwa antikris is going to be born. Antikristus itu akan dilahirkan. Tapi Alkitab kita mengatakan tidak. Di sini dikatakan dengan jelas binatang itu adalah antikristus. Dan dikatakan bahwa yang sekarang tidak ada. Saya kepanasan. Jadi saya buka ubel-ubel saya dulu. Ya. Ya. Banyak orang berpikir bahwa antikristus itu adalah someone that's going to be born. Adalah seseorang yang akan dilahirkan. Tapi Alkitab kita mengatakan tidak. Binatang yang pernah ada. Artinya orang ini pernah ada di masa lalu. Tapi dikatakan yang sekarang tidak ada. Sekarang itu pada zaman penulisan kitab Wahyu. Jadi orang itu harus pernah hidup di masa lalu, ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga telah memperingatkan bahwa akan ada Mesias palsu. Oke? Mesias palsu yang akan muncul bersamaan menjelang antikristus muncul. Bapak Ibu kok serius sekali sih lihat saya. Ada yang ngelihat saya dengan begini loh. Oke, supaya agak santai, kita dengarkan dulu jok Papua. Ya. Ada sepasang kekasih, namanya Nonce, bukan Mince ya. Nonce dan Yakleb. Nonce pacaran sama Yakleb. Dan kemudian Nonce bilang sama Yakleb kalau dia lagi sakit. Pening-pening, sakit kepala dan sakit gigi. Lalu Yakleb bilang, Nonce, sapu karunia menyembuhkan. Kalau saya cium orang sakit itu di tempat di mana dia sakit, pasti sembuh. Kok mau sembuh kah? Mari saya cium. Ini jangan ditiru ya yang belum menikah. Yang belum menikah jangan pakai jurus ini. Ini jurus yang akan ditengking keluar dari konoson. Nonce bilang, boleh Yakleb. Saya pening-pening. 3 hari saya pening-pening. Coba cium jidat saya dulu. Oh testa. Sapu testa ini tolong cium dulu. Kau cium dulu. Lalu Yakleb cium
testanya nonce. Terus bagaimana sekarang? Ih, kau sakti juga ya Klep. Pening saya langsung hilang. Tapi gigi saya masih sakit. Tolong cium pipi dulu. Biar gigi saya ini sembuh. Oh mari saya cium. Saya cium kopung pipi. Dicium pipinya. Terus sudah dicium pipinya, ditanya, bagaimana nonce? Masih sakit gigi? Sembuh. Luar biasa kok ya, luar biasa lo karuniamu ya. Ternyata itu nonce pu nenek dari tadi tuh perhatikan dong dua. Lalu nenek itu datangi itu nonce dan Yaklep. Lalu dia panggil ini, nenek itu panggil Yaklep. Anak, kok pun karunia kesembuhan luar biasa? Oh iya nenek, pokoknya yang sakit itu saya cium saja pasti sembuh. Oh kalau begitu kok bisa tolong nenek kah? Oh bisa nenek. Bisa nenek. Oke kalau begitu bagus. Nenek pun ambil ya nenek. Bertahun-tahun telah sembuh. Kok cium nenek pun pantat dulu ya. Aduh, Yaklep langsung muntah-muntah. Nah, ini contoh ya, contoh Mesias palsu ini seperti ini. Nah, di akhir zaman akan ada banyak orang yang memiliki roh antikristus yang akan bangkit di akhir zaman seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 ini adalah akan lebih banyak orang bangkit menentang kekristenan. Yang akan menghujat Kristus di akhir zaman. Ya, bukankah itu sudah muncul? Ya, ISIS, kegerakan ormas radikal yang membakari gereja, yang menculik hamba-hamba Tuhan di China. Itu kami mendengarkan kesaksian dari pastor yang ada di China yang tergabung dalam Cornerstone Global Network. Mereka menceritakan bahwa di China itu luar biasa susahnya sekarang orang-orang untuk beribadah. Mereka harus sembunyi di bawah gereja bawah tanah, semakin sulit. Gereja semakin diawasi oleh pemerintah. Nah ini adalah roh antikristus yang semakin luar biasa bekerja di akhir zaman. Ya, mereka ini telah dirasuki oleh roh antikristus. Tetapi dikatakan di ayat ini bahwa seorang antikristus akan datang. Jadi antikristus itu bukan hanya sekedar roh, but he is a person. Dia adalah seorang pribadi yang benar-benar akan datang. Dan dia adalah seorang figur historis yang tadinya dia hidup, tapi saat penulisan kitab Wahyu dan mungkin sekarang dia sudah mati, tapi akan bangkit lagi di hari-hari terakhir. Banyak orang yang gak mengerti. Dan dia akan berperang melawan Kristus dan orang-orang kudusnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat sebutan untuk antikristus yang bisa ditemukan di dalam Alkitab. Tolong kembali ke slide saya. Nah ini. Kita akan menemukan di dalam Alkitab bahwa antikristus disebut sebagai binatang. Kemudian antikristus, ya, udah jelas. Tanduk kecil yang tadi kita baca di dalam Daniel 7. Murtad atau dalam terjemahan bahasa Inggris itu man of sin. Manusia durhaka. Dalam bahasa Inggrisnya man of perdition. Raja yang akan datang. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai prince that shall come.
dan kemudian Raja Negeri Utara. Dalam bahasa Inggrisnya the Prince from the North. Ya, Bapak Ibu bisa foto slide-nya. Nah, Antikristus ini bukan setan, bukan Lucifer, bukan. Tapi satu pribadi yang berbeda yang akan menyerahkan kesetiaannya kepada setan. Dan Antikristus itu akan berusaha untuk mengambil alih posisi Kristus. Jadi barang siapa yang berusaha untuk mengambil posisi yang telah diberikan kepada orang lain dengan cara yang melawan hukum dan tidak benar, itu sebenarnya merupakan manifestasi dari roh Antikristus bekerja kepada orang itu. Jadi kalau seandainya kita nyikut orang, ya, menyikut teman kita di kantor, nah hati-hati. Kayak gitu berarti Anda punya roh Antikristus, maka dari itu jangan lakukan. Ya, dalam Alkitab banyak sekali contohnya. Kain, Abimelek yang membunuh anak-anak Gideon dan menjadikan dirinya sendiri raja atas Israel. Adonia, Absalom. Itu mereka adalah contoh-contoh dari orang-orang yang dirasuk oleh roh Antikristus. Dalam Daniel 11 dan juga Wahyu 15, Antikristus digambarkan sebagai jenderal militer yang sangat berkuasa. Dia juga orang yang sangat sukses di seluruh dunia. Sehingga orang-orang berkata. Dalam Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Wahyu 13 ayat 4. Naga itu siapa? Naga itu adalah Lucifer. Setan. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Nah, binatang itu adalah Antikristus. Ya. Dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi Antikristus itu akan memukau begitu banyak orang di muka bumi ini. Dia sangat hebat. Dia jenderal militer yang tidak terkalahkan. Dia jenius. Ya, bahkan dia orang yang sangat piawai, sangat pintar, smart dalam hal ekonomi, dalam hal finance. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kita mau lihat lebih jauh. Siapa si Antikristus? Who is the Antichrist? Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ingat ya, setan atau iblis itu adalah penguasa dunia. Dan Lucifer memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Antikristus. Dan tadi kita sudah belajar tadi pagi bahwa binatang ini dikatakan apa? Serupa dengan macan tutul. Macan tutul tadi pagi apa? Melambangkan bangsa apa? Macan tutul? Bangsa Persia. Ya, macan tutul, Yunani. Macan tutul itu Yunani. Oke. Jadi, itu Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam Daniel 7. Ya, dan binatang yang menggambarkan Yunani tadi adalah macan tutul. Ingat, macan tutul menggambarkan Yunani. Kemudian dia memiliki mulut singa. Singa tadi pagi menggambarkan siapa? Bangsa apa? Babilonia atau Babel, ya. Singa menggambarkan Babilonia. Dan kemudian dia memiliki kaki beruang. Beruang menggambarkan apa? Dalam Daniel 7. Ayo. Persia. Oke. Kemudian artinya apa? Punya tubuh seperti macan tutul. Tolong gambarnya Antikristus di slide saya.
Nah, ini lambangnya antikristus ya. Ini tubuhnya macan tutul. Tubuhnya macan tutul, mulutnya singa, wajahnya singa. Ya. Kemudian lihat kakinya. Kakinya kaki beruang. Jadi artinya apa? Dia adalah seseorang yang akan memerintah area-area memanjang dari Tirus ke Mesir. Daniel 11 ayat 42. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Lanjut ke ayat 43. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikutinya. Jadi bahkan bangsa Libya dan Ethiopia pun akan tunduk. Mesir pun akan tunduk kepada antikristus. Sekali lagi saya ingatkan bahwa antikristus ini seorang pribadi. Bukan sistem, bukan pengajaran, bukan cuma sekedar roh. Ini jelas dituliskan di dalam Alkitab. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Malam ini banyak ayat ya, Bapak Ibu catat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Bilangan antikristus itu 666. Yang merupakan bilangan manusia. Dengan demikian adalah sungguh-sungguh pasti bahwa antikristus adalah seorang manusia. Dan hal ini tidak bisa diperdebatkan Bapak Ibu. Tidak bisa. Antikristus itu manusia. Karena banyak pengajaran yang bilang kalau antikristus itu just a system. Just a spirit. No, he's a person. Dia seorang pribadi. Nah, untuk bisa mengerti identitas Kristus, kita perlu melihat perbandingan antara Kristus dengan antikristus dalam kitab Wahyu. Kita lihat dulu. Banyak ayatnya, tapi saya akan ambil Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku ini siapa? Tuhan Yesus, ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu yang ada. Jadi sekarang dia hidup. Amin. Dia hidup di sorga. Dia hidup. Di zaman Yohanes dia hidup. Dia tidak pernah mati. Setelah dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Amin. Dan dikatakan dan yang sudah ada. Artinya Tuhan Yesus pernah hidup di muka bumi. Tuhan Yesus pernah hidup di muka bumi. Kemudian dikatakan dan yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Banyak orang-orang dari agama lain, dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang golongan ateis, yang mengolok-olok iman kita sebagai orang percaya. Mereka bilang, mana Tuhanmu bilang sebelum dia naik ke surga bilang katanya aku akan segera datang. Kok gak datang-datang? Udah 2000 tahun kok gak datang-datang? Ingat ayat yang 2 Petrus 3 ayat 8-9. Dikatakan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau Tuhan bilang segera datang, itu dalam hitungannya Tuhan cuma 2 hari. Oke? Dan Tuhan menginginkan semua orang, sebanyak mungkin orang dibawa ke dalam kerajaannya. Jelas ya? Jadi dia pasti datang. Kemudian di dalam Wahyu 4 ayat 8b dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Who was and who is to come. Amin. Dia sudah ada, yang ada sekarang ini dia hidup dan yang akan datang kembali. Haleluya. Nah, pada saat dia datang,
Setiap mata akan melihat dia di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi mau di penjuru bumi manapun, mau di kutub utara, kutub selatan, pada saat Tuhan Yesus datang, semua mata yang ada di muka bumi ini akan melihat dia datang. Haleluya. Haleluya. Nah, kemudian kita berbicara tentang antikristus. Seorang malaikat berkata kepada Yohanes dalam Wahyu 17 ayat yang ke-8. Wahyu 17 ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada. Lihat nih, bedanya tipis banget. Telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu bisa melihat apa? Bahwa antikristus itu telah ada di zaman sebelum penulisan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis tahun 90 Masehi. Dia sudah pernah ada. Dia orang yang pernah hidup. Namun pada saat penulisan kitab Wahyu dikatakan namun tidak ada. Oke, jelas ya? Terus yang ketiga, ia akan muncul dari jurang maut. Jadi sekarang antikristus ada di mana? Ada di neraka. Dia ada di neraka. Di zaman Yohanes menulis kitab Wahyu, dia ada di neraka. Tapi di akhir zaman, dia akan bangkit kembali dari jurang maut. Ngerti Bapak Ibu? Ini apa yang Alkitab katakan. Dan dikatakan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran. Bapak Ibu Saudara, pastikan engkau tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan main-main lagi dengan kekristenanmu. Jujur, di hari-hari ini saya tuh bingung kalau ada orang yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Benar, saya bingung. Kenapa? Karena kalau kalian tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, apalagi sudah lahir baru, sudah dibaptis selam, malas pergi ke gereja, malas baca firman, malas ibadah, malas persekutuan, namamu bisa hilang loh dari kitab kehidupan. Ya, dan kalau namamu tidak ada lagi di dalam kitab kehidupan, Anda akan mudah sekali tercengang-cengang, terpukau dengan apa yang akan antikristus lakukan. Coba buka dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Antikristus itu akan melakukan hal-hal yang sangat ajaib. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Nah, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Bayangkan antikristus bisa bikin mujizat. Bisa bikin tanda-tanda yang ajaib. Buat antikristus saya bayangkan dia bahkan mungkin bisa mengubah air menjadi anggur. Sama seperti Yesus. Dia bisa membangkitkan orang mati. Coba ayat yang ke-10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Nih lihat. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda menolak kebenaran firman Tuhan, maka Anda bisa disesatkan oleh antikristus. Ini jelas. Ya, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Maka dari itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, meskipun kebenaran firman Tuhan itu keras, mungkin Anda tersinggung pada saat firman Tuhan disampaikan. Tapi taati saja. Ambil keputusan untuk tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Supaya memastikan namamu tetap ada di dalam kitab kehidupan.
Karena di sini dikatakan kalau tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, artinya orang-orang ini sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Mereka bukan orang-orang di luar sana yang tidak pernah dengar kebenaran. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan. Tapi menolak kebenaran. Sehingga mereka bisa disesatkan. Dan saya berdoa tidak ada seorang pun di dalam gereja Cornerstone yang akan mengambil sikap seperti ini. Amin. Saya juga berdoa untuk semua jemaat live streaming yang menyaksikan khotbah malam hari ini. Tidak ada seorang pun yang bisa disesatkan oleh antikristus karena menolak kebenaran. Ya. Nah, kembali tadi ke ayat di Wahyu 17 ayat 8. Kita lihat di sini antikristus itu dideskripsikan mirip sekali dengan Yesus. Ya toh? Kalau Yesus dideskripsikan yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Tapi kalau antikristus dideskripsikan sebagai yang sudah ada, tidak ada, dan yang akan datang. Slightly different. Nah, kalau orang tidak jeli dan tidak mengerti kebenaran, akan disesatkan. Maka dari itu Bapak Ibu, open your ears. Terutama telinga rohanimu. Ya, oke. Kemudian, Wahyu 11 ayat yang ke-7. Ini bercerita tentang dua saksi yang akan dibunuh oleh antikristus. Ya, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka ini kesaksian dari dua orang saksi, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ayat ini juga merupakan konfirmasi lagi bahwa antikristus itu benar-benar akan muncul dari jurang maut. Oke? Tuhan mengizinkan ini. Tuhan mengizinkan ini untuk menggenapi semua nubuatannya. Amin. Amin. Ingat, Allah kita itu Allah yang berdaulat atas segalanya. Oke? Semuanya dia berdaulat. Dia bisa pakai siapa saja untuk menggenapi apa yang menjadi kehendaknya. Ya, ingat, ini perbedaan yang mendasar antara Tuhan kita dengan antikristus. Keduanya pernah hidup di dunia ini, tetapi Tuhan kita hidup sekarang di sorga, sementara antikristus ada di neraka. Antikristus akan menampakkan dirinya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia akan keluar dari jurang maut, sementara Tuhan Yesus nanti akan turun dari sorga, ya, akan turun dari sorga ke atas bumi dan menghancurkan antikristus beserta seluruh pengikutnya. Ya, jelas? Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Saya berdoa supaya tidak ada jemaat Cornerstone yang disesatkan. 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenali antikristus. Bahwa antikristus akan menguasai bait Allah di Yerusalem. Ya. Kemudian dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Sejak mulai dia muncul, dia akan mengklaim dirinya sebagai Allah. Nah, kemudian bagaimana lagi untuk mengenali dia? Karena antikristus itu berusaha untuk meniru Kristus Tuhan kita dengan cara apapun. Ya. Berusaha untuk mengelabui mata orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan firman, yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga orang itu bisa terpikat dengan dia. Maka dari itu dia akan meniru Kristus habis-habisan, termasuk umurnya. Umur antikristus dapat dikalkulasikan karena kita tahu dia akan berusaha untuk meniru Kristus. Kristus disalibkan ketika dia berusia berapa? 33 tahun. Dengan demikian, antikristus adalah seorang laki-laki yang ada di usia puncaknya, kemungkinan berusia di 30 awal. Usia 30 tahun, awal 30 tahunan. Dia seorang jenderal militer yang tidak terkalahkan selama hidupnya.
Daniel menyebutnya sebagai Raja Negeri Utara, yang berarti utaranya Israel. Ya, dia seorang Yunani. Karena apa? Dia harus seorang Yunani. Karena tadi dia badannya menyerupai apa? Macan tutul. Macan tutul itu adalah lambang dari bangsa Yunani. Maka dia harus berasal dari Yunani. Dan dia pernah berkuasa di Persia, Babylon, dan Tirus. Dan bahkan dianggap sebagai Firaun di Mesir. Tapi Antikristus tidak selalu bertempur dengan Israel. Mengapa? Karena Israel akan membuat perjanjian damai dengan dia selama 7 tahun. Jadi Antikristus itu tidak memerangi Israel terus-terusan. Karena dia akan bikin perjanjian damai. Daniel 9 ayat yang ke-27. Daniel 9 ayat yang ke-27. Ini ayatnya ya Bapak Ibu ya. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saya agak bingung kenapa terjemahan LAI perjanjian diterjemahkan membuat perjanjian itu menjadi berat. Karena dalam terjemahan bahasa Inggris itu shall confirm a covenant. Ya. Jadi dia hanya akan membuat perjanjian, tapi di tengah-tengah perjanjian itu dia akan buat prestasi. Dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan itu secara sepihak. Jadi akan terjadi di mana bait Allah di Yerusalem itu akan kembali dibangun. Ya. Dan korban bakaran serta korban sembelihan sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Taurat Musa itu akan kembali dilakukan. Oke, jelas ya. Tapi di tengah-tengah pertengahan 3,5 tahun itu Antikristus akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan dia akan menghujat Allah di bait suci Yerusalem. Ya. Dari ayat ini kita bisa lihat. Nah, kemudian satu lagi adalah ciri khas dari Antikristus. Tuhan Yesus telah menjelaskan bagaimana sifat Antikristus. Yang membedakan antara Kristus yang sejati dengan Antikristus. Yaitu kalau Tuhan Yesus itu datang dengan membawa nama Bapa di sorga. Oke? Baca dalam Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Orang lain itu siapa? Orang lain itu Antikristus. Jadi Antikristus adalah orang yang selalu membanggakan dirinya. Dia akan datang dengan namanya sendiri. Dia tidak seperti Yesus yang selalu berkata bahwa aku diutus oleh Bapakku di sorga. Dia tidak akan pernah berkata seperti itu. Jadi dia adalah seseorang yang akan exalt himself. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kira-kira menjelang akhir zaman kita akan lihat. Ya, orang yang seperti ini berarti dia ini Antikristus. Yang berikutnya, yang benar-benar kita harus ingat selalu adalah Antikristus akan memaksa setiap orang untuk menerima tandanya. The mark. Oke? Wahyu 13 ayat 16-17. Wahyu 13, 16, 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Antikristus adalah seorang yang sangat handal dalam hal perekonomian.
Dia akan memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar di dunia ekonomi. Dan dia akan memaksa semua orang untuk menerima tandanya di tangan kanan atau di dahi. Kalau nggak ada tanda itu, tidak bisa jual beli. Bapak Ibu mau punya duit sebanyak apapun, miliaran bawa satu kantong kresek uang 1 miliar sekalipun, tidak akan bisa beli apapun. Kalau tidak terima tanda di sini atau di sini. Nah, tapi Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa barang siapa yang menerima tanda itu akan masuk neraka. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan apa? Disiksa. Tidak henti-hentinya disiksa. Takutlah akan Tuhan. Please. Takutlah akan Tuhan. Jangan tolak kebenaran firman. Ya. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Hiduplah dalam cinta dan takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau tidak, Anda akan tertinggal, Anda tidak akan dilindungi, dan Anda akan dipaksa untuk menerima tanda dari antikristus di sini atau di sini. Kalau tidak, Anda tidak bisa bertransaksi. Bapak Ibu, suatu hal yang harus kita benar-benar pikirkan dan kita renungkan. Teknologi sekarang ini sudah memungkinkan hal ini untuk diaplikasikan. Ya, betul ya. Chips itu ukurannya sekecil beras. 1 butir beras. Apa susahnya memasukkan di sini dan memasukkan di sini? Teknologi itu sudah bisa diimplementasikan. Binatang piaraan itu sudah ditaruh chips. Gak usah jauh-jauh deh. Sekarang teknologi sudah memungkinkan kita untuk mendeteksi anggota keluarga kita ada di mana. Betul toh? Pakai HP. Pakai HP bisa kan? Pakai GPS. Ada seorang jemaat kita yang bilang kepada saya, cerita. Bos saya ini sekarang memakai teknologi GPS, semua HP anak buahnya itu tuh dikontrol pakai GPS. Saya pulang ke rumah, beol aja kelamaan di rumah. Ketahuan sama bos saya. Langsung bos saya telepon, kamu ngapain kok pulang ke rumah jam segini? Apa yang kamu lakukan? Bos saya beol. Oke, gak usah cerita lebih lanjut lagi. Loh benar ini serius. It happens already. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda masih mengabaikan kebenaran ini dan gak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, I don't know what else to say. Benar-benar saya gak ngerti aku harus ngomong apa lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, mari hiduplah takut akan Tuhan. Ya, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Waktunya benar-benar amat sangat sebentar lagi. Dan kemudian yang menarik untuk kita cermati adalah bahwa antikristus adalah seorang laki-laki yang pernah hidup dan mati sebelum Yohanes menulis kitab Wahyu. Ya, kita akan dihadapkan fakta bahwa antikristus adalah seorang pria yang hidup dan mati di suatu jangka antara penciptaan sampai dengan tahun 90 Masehi. Tapi kita persempit. Karena dia tidak mungkin hidup di zaman sebelum air bah. Mengapa? Karena antikristus itu terhubungkan dengan Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Dan kerajaan-kerajaan itu baru ada setelah air bah. Ya kan? Sebelum itu tidak ada. Mari kita lihat dulu sejarah Babilonia. Kejadian 10 ayat 9 sampai 10. Kejadian 10 ayat 9 10. Babel atau Babilonia itu dibangun oleh seorang yang bernama Nimrod. Dikatakan di sini adalah seorang pemburu yang gagah perkasa. Sebenarnya dia bukan pemburu yang gagah perkasa, tapi dia ini pemburu manusia. Oke, dia pemburu manusia, dia orang yang kejam.
Ya. Kemudian Bapak Ibu perlu mengerti sedikit bahwa ada nubuatan-nubuatan yang menggambarkan tentang kehancuran Babel. Ya. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Itu ada dalam Wahyu 17 sampai 19. Wahyu 17 sampai pasal 19. Gak usah dibaca kepanjangan, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Nah, kemudian Bapak Ibu akan ada sukacita besar ketika Babel ini dihancurkan. Itu tertulis dalam Wahyu 18 ayat yang ke-20. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nah, kita sekarang sudah tahu bahwa Babel dibangun oleh Nimrod. Ya. Dan Nimrod ini seorang yang jahat dan yang selalu melawan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Nimrod ini selalu melawan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang ilahi dilawan sama dia. Istri dari Nimrod itu bernama Semiramis. Dan anak haramnya itu bernama Tamus. Nah, Semiramis dan Tamus ini memperkenalkan konsep penyembahan ibu dan anak dalam agama-agama kafir. Ya, jadi kalau ada melihat gambar seorang ibu dengan anaknya dan kemudian itu disembah, itu sebenarnya merupakan gambaran dari penyembahan ibu dan anak yang merupakan gambaran dari penyembahan terhadap Semiramis dan Tamus. Ini gambaran Ratu Sorga dan menjadi akar dari banyak agama-agama kafir. Dan pemujaan setan, astrologi, dan nubuatan-nubuatan palsu yang diinspirasikan oleh roh jahat. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, Babel itu sebenarnya berasal dari dua kata Bab dan El. Bab-El, yang artinya adalah gerbang Allah. Tapi kemudian Babel menjadi pusat pemberontakan di dalam Kejadian 11. Setelah Allah menjatuhkan penghukuman kepada kota itu, maka namanya disebut sebagai Babel, yang berarti kota kebingungan. Jelas ya? Nah, kota itu tidak ada lagi dalam Alkitab, karena sudah dihancurkan sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Kalau Bapak Ibu mau melihat, mau membaca di rumah tentang nubuatan tentang kehancuran Babel, itu ada di dalam Yesaya 13, 14, dan 47. Kota Babel dihancurkan oleh tentara Medo-Persia di bawah kepemimpinan Kores. Ya. Dan setelah itu, Media Persia dijungkir balikan oleh Yunani. Dan rajanya yang pertama disebut sebagai tanduk di dalam Daniel 8 ayat 5. Ya. Raja Yunani pertama, Daniel 8 ayat yang kelima. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ini kambing jantan. Bapak Ibu, apakah satu kebetulan? Kalau logonya gereja setan, itu kambing jantan, kepala kambing jantan. Tidak ada yang kebetulan. Oke. Kalau kita melihat, ini adalah juga lambang dari antikristus. Nah, lanjut tentang Babel. Pada zaman kejayaannya di bawah Raja Nebukadnezar, Babel itu terkenal dengan taman gantungnya. Ya, Hanging Garden. Itu merupakan 7 keajaiban dunia kuno. Dan menurut sejarawan Herodotus, kota ini disebut sebagai kota yang termegah dan terindah di dunia. Tetapi karena pemberontakan kota ini terhadap Raja Persia, yaitu Xerxes yang pertama, di tahun 482 sebelum Masehi, maka kota ini dihancurkan. Benteng-benteng dan kuil-kuil dihancurkan. Tapi kota Babilonia dibangun dan dipulihkan di bawah pemerintahan Alexander Agung. Ya. Perhatikan sejarah dan Bapak Ibu akan mengerti siapa dia. Alexander Agung menjadikan Babel menjadi ibu kotanya dan dia meninggal di tahun 323 sebelum Masehi di istana Nebukadnezar.
Usaha untuk membangun kembali kota Babel itu dilakukan sejak Presiden Irak Saddam Hussein berkuasa. Banyak kota telah dibangun kembali. Ya, banyak kota telah dibangun kembali termasuk Teater Alexander Agung. Jadi Bapak Ibu, kota kuno Babilonia telah dibuat siap untuk penguasa masa depannya yaitu Antikristus. Bapak Ibu, saya ulangi sedikit. Babel atau Babilonia di zaman modern itu Irak. Media Persia itu Iran. Ya. Jadi jangan bingung. Oke. Nah, jadi periode yang harus kita lihat mengenai masa hidup Antikristus di masa lalu, artinya ada di tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan 90 Masehi. Ya. Yaitu waktu ketika kerajaan-kerajaan ini berkembang. Kerajaan Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, ya. Antikristus seperti yang sudah kita bahas adalah orang Yunani yang menguasai Persia, Mesir, Tirus dan memerintah di Babilonia. Dan dia akan memberikan kepada pengikut setianya tanda pada daging mereka. Dan dia akan mengklaim dirinya adalah Allah. Ya. Dan dia adalah seorang orator handal. Wih, dia orator handal. Dia bisa mempengaruhi orang-orang dengan perkataannya. Dan dia seorang jenderal militer yang tidak terkalahkan dan jenius. Dia seorang yang ekstrim dan hatinya kejam. Menyebabkan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mengalami ketakutan karena kuasanya. Nah, kebenaran penting tentang Antikristus untuk orang-orang Kristen adalah Anda harus mengerti bahwa dia akan datang sebelum hari kedatangan Tuhan. Sebelum. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu dengan ajaran yang mengatakan bahwa gereja Tuhan akan diangkat baru Antikristus datang. Tidak ada kebenarannya di dalam Alkitab. Enggak percaya saya. Buka 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu hari kedatangan Tuhan. Haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, bukankah itu sama dengan nubuatan Daniel? Betul ya? Nubuatan Daniel kan bilang sama dengan apa yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya pengajaran yang mengatakan bahwa Antikristus akan datang setelah Tuhan Yesus datang, Anda lagi tersesat. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu mempercayai firman Tuhan. Ini firman loh yang ngomong, bukan saya. Jadi Antikristus harus datang terlebih dahulu. Nah, 5 peranan Antikristus. 5 peranan, 5 rules, ya. Dia akan memiliki 5 peranan yang luar biasa di atas muka bumi. Yaitu pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin agama, pemimpin militer, dan orator yang handal. Ada nggak di slide saya? Coba lihat yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, 5. Pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin agama, pemimpin militer, dan orator yang handal. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu tidak kuat dalam firman Tuhan, seperti tadi di ayat yang ke-9 dan 10, Bapak Ibu akan terpesona dengan orang ini. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin agama Kristen yang akan terpukau dengan orang ini. Karena orang ini so wow gitu loh, very charismatic. Sangat karismatik, bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Dan dia ini orator handal, dia bisa meyakinkan orang, I am the Messiah. Dia akan bilang, aku nih yang kamu tunggu-tunggu. Gitu.
Ya. Dan dia sangat jenius dalam hal ekonomi. Dia bisa mengembangkan sistem perekonomian, membuat negara-negara semakin maju. Tapi jangan salah, pada saat itu terjadi, sebenarnya dia bermaksud untuk menguasai pribadi-pribadi. Amin. Ada di bawah kekuasaannya, ada di dalam jeratnya, ada di bawah penawanannya. Ya. Jadi saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini Anda tahu siapa itu antikristus. Dan Anda tahu bahwa antikristus akan datang sebelum Tuhan Yesus datang. Dan Anda harus well prepared. Ya, saya tidak, ini sekarang sudah jam 8 lewat 18. Saya tidak bisa mengkhotbahkan yang seterusnya. Maka dari itu, mulai dari hari ini saya akan terus khotbah mengenai second coming. Mengenai event-event yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya akan khotbah berseri karena ini apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita harus siap. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, saya undang tim musik.